Oke deh ya, selamat pagi. Karena saya mengerjakan soal ini pada pagi hari. Salam Pancasila, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Nah, sini ada kita bahas-bahas soal dulu, bermain-main untuk kelas 10 IPS. IPS ini biasanya adalah kumpulan orang-orang penggemar matematika dan sangat menyukai matematika, dan itu bisa terjadi dan pasti terjadi kalau kamu mau mempelajarinya. Dalam sebuah pertidaksamaan, di sini kakak tulis ada kata warning, mayday, bahaya gitu loh. Jadi dalam pertidaksamaan itu yang perlu kamu hati-hati awasi adalah sebuah besaran yang bertanda negatif kalau dikali ataupun dibagi. Udah itu aja warning ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kakak buat di sini ada sebuah pertidaksamaan, dikatakan A lebih besar sama dengan B nih, ya. Jadi pertidaksamaan ini sebenarnya boleh mempergunakan tanda lebih kecil, kecil sama dengan, besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu kalau ada simbol yang begini dalam sebuah kesamaan, maka ini dinyatakan pertidaksamaan ya dalam soal. Nah, warning tadi kakak katakan bahwa kita harus hati-hati dengan apa? Yaitu kalau ada sebuah bilangan yang bertanda negatif. Artinya dalam pertidaksamaan ini muncul sebuah bilangan yang mana C-nya itu kecil daripada 0 ya. Atau dalam kurung kakak katakan C itu negatif. Ini kalau ada tanda negatif ini harus hati-hati. Artinya apa? Pertidaksamaan ini kalau dikali dengan tanda negatif, misalnya saya katakan di sini muncul nilai daripada C-nya itu yang kecil 0 itu, ini kiri kanan dalam soal yang muncul awalnya ini ya, A lebih besar B. Nah, ini dikali dengan tanda yang negatif tadi, yaitu si C dikali ya. Ini bernilai negatif, dia dikali. Nah, ataupun dibagi. Ini awalnya A, B ya, dari soal ini A, B. Sekarang ini dibagi dengan C. Ini. Maka ingat bahwa arah pertidaksamanya nanti akan berbalik arah. Akan apa? Berbalik arah. Dari lebih besar dia menjadi lebih kecil sama dengan. Itu aja kata kuncinya. Nah, contoh sederhananya saya buat di sini contohnya ya. Kalau misalnya kejadian misalnya min 2x ya, besar daripada 4. Nah, si pembuat soal bertanya adalah yang ditanya itu interval x, bukan min 2x. Batasan daripada x tunggal, x-nya itu tunggal. Maka yang terjadi kita harus apa? Harus membuang angka minus 2 ya. Ini artinya min 2x itu artinya sama dengan min 2 dikali x. Harus hati-hati ya, min 2 dikali x. Nah, berarti kesimpulannya supaya hilang angka min 2, hilang apa? Angka min 2, maka ini semua harus sama-sama dibagi dengan nilai minus 2. Nah, ingat, minus 2 itu apa? Negatif. Kalau dia negatif, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah ruas kanan nih si C ya, dikali negatif, dibagi negatif, maka ini menjadi min 2x. Ini 4, sama-sama bagi min 2, min 2. Nih. Ingat, dari soal arahnya berbalik, A
arah. Oke, setelah itu kita rapikan. Min 2 dikali itu artinya ini habis. Ini nilainya, maka hasilnya adalah X lebih kecil daripada minus 2. Lihat soal penyelesaian akibat dengan pengalian nilai minus 2. Itu dia yang harus kamu kuasai. Oke, saya kira hanya itu aja warning dalam pertidaksamaan untuk anak IPS ini, yaitu yang bertanda negatif. Kalau dia melompat-lompat, katak lompat, nah itu tidak mempengaruhi tanda, cuma nilainya berubah nilai. Yang melompat itu berubah tanda. Nah, misalnya begini nih. 2x min 3 kecil sama dengan, saya katakan dia misalnya 9. Nih. Seperti yang kakak katakan tadi, yang ditanya itu adalah nilai daripada X. Karena yang ditanya adalah nilai daripada X, semua yang menempel di X, dia itu harus kita buang. Maka buang min 3. Jadi terjadi dia apa? Katak lompat. Nih, katak lompat. Kalau terjadi katak lompat, dia hanya berubah tanda. Nih berubah tanda. Nih dilompati nih. Katak lompat melompati pertidaksamaannya. Maka yang terjadi di sini apa? Pada saat ini kita lompatin 2x, ini tandanya tetap, tapi 9 nilai min 3 dia berubah tanda. Pokoknya kata lompat berubah tanda, gitu aja deh. Nih. Nah, setelah kita rapikan di sini, maka muncul nilainya 2x kecil sama dengan 12. Udah, sama-sama dibagi dengan 2. 2 itu bertanda apa? Positif. Jadi tidak merubah pertidaksamaan, maka yang terjadi jawabannya apa? X kecil sama dengan 6. Itu dia konteks daripada sebuah pertidaksamaan yang harus kamu kuasain. Jadi di sini dia kata kuncinya yang harus kamu ingat. Ya, harus kamu ingat nih. Remember forever and ever again, kata lagu. Oke. Nah, sekarang kita eksekusi soal yang ini. Dalam soal ini dikatakan ada 3 suku ya. Ada 3 suku, 1 suku, 2 suku, dan 3 suku dibatasi dengan pertidaksamaan yang bernilai lebih kecil sama dengan, ya, yang bernilai lebih kecil sama dengan. Nih. Nah, bagaimana cara mengerjakan yang ini? Ya, ini linear, samain dulu ini. Ya, semua penyebutnya biar enak ya. Ada baiknya semua ini kita kali 6 setiap suku. Dikali berapa? Kali 6. 6 itu positif atau negatif? Positif. Kalau positif nanti maka yang terjadi apa? Ininya tetap arahnya. Maka kalau kita kali 6, cara mengalikannya begini. Jangan kamu kali atas bawah 6. Cukup satu ruas aja, atasnya doang atau bawahnya doang dalam bentuk pecahan maupun perkalian. Terkadang kakak lihat ini konyol, dikali dia atas dan bawah. Ya kapan selesainya? Target kita kan adalah menunggalkan X-nya. Oke, kakak katakan kali 6 di atas nih. Berarti 6 kali di atas ya suku. Ini tiap suku. Jadi biar adil, semua harus merata kena. 6 dikali 2x min 3 nih, dibagi 3. Oke, kurang 6 dikali apa nih, 3x plus 5 dibagi 2. Ini kecil sama dengan nggak berubah tanda ya. Kenapa? Karena sebab because tandanya positif ya dek ya. Nah maka nilainya ini menjadi berapa ini kali 6 minus 1 kali 6 minus 6. Oke, baru kita rapikan deh ya, dirapikan. Kalau dirapikan nilainya jadi apa dia? Ini kali nih kali. Dalam membunuh juga membagi
ini cukup kamu ambil satu unsur, jangan semuanya kau bagi 3 karena dalam kesatuan kali nih. Jadi cukup satu unsur ya, satu di atas ini 6 bagi 3, hasilnya di sini 1, di sini adanya 2, cerot, di sini adanya 3, dan di sini minus 6 tetap. Oke, setelah itu langsung kalikan ke dalam angka 2-nya, maka muncul nilai apa dia? Ya, 4x minus berapa? 6 kurang. Be careful, dalam sebuah eksekusi persamaan tanda kurang ada baiknya ini harus kamu buat bajunya ya. Jadi pada saat buka bajunya nanti ya dia berubah tanda, tapi kalikan dulu 3-nya ke dalam, ini jadi 9x tambah 15 kecil sama dengan minus 6. Oke, buka bajunya. 4x minus 6 kurang 9x ya, masuk ke sini ya, kurang 15 kecil sama dengan minus 6. Tumpukin yang sejenis. Tumpukin yang sejenis itu artinya apa? Yang sama-sama x-nya itu ditumpukin. Berarti yang terjadi di sini adalah 4x positif 4x dikurangi dengan 9x minus 5x minus 6 dikurangi dengan minus 15 minus 21 kecil sama dengan minus 6. Oke, seperti yang kakak katakan tadi, targetnya adalah apa? Menunggalkan x-nya ya, menunggalkan x-nya. Berarti semua yang menempel di x, semua yang menempel di x kita buang. Yang pertama buang dulu min 21 nih, berarti kata lompat. Nah, kata lompat berarti min 5x ini pertidaksamaan tetap ya. Kata lompat itu artinya apa? Nilai minus 6 ini tetap di sini, ini menjadi tambah 21. Nah, setelah kita eksekusi lagi nih, min 5x kecil sama dengan dia nilainya berapa? 15 kecil sama dengan 15. Yang kita butuhkan, ingat deh, interval x ya, interval x bagi minus 5 ya, karena bilangan yang menempel di x adalah angka 5, kita intip berarti bagi minus 5, dan ini ingat akibat dikali ataupun dibagi dengan minus maka dia berubah arah. Oke, eksekusi ini jadi x ya, hilang minus 5-nya, 15 bagi min 5 min 3, ini hasil akhirnya. Oke, nah sekarang kita masuk dulu biar ini tuntas merata ya. Ada lagi soalnya. Ini sebenarnya sederhana sekali ya. Ini saya buat di sini aja deh. 2x minus 4 katanya besar sama dengan 5x minus 13. Nah, ini sebenarnya dasarnya tadi. Nah, di sini dek, kamu ya udah, kamu harus tumpukin x-nya ya. Ditumpukin x-nya dalam satu ruas dan tumpukin konstanta yang lain dalam satu ruas. Maka di sini yang terjadi di soal ini adalah apa? Kata lompat dulu. Kata lompat, melompat. Nih, ini tetap 2x ini ya. Melompat minus 5x. Kalau masih lompat melompat, ini nggak ada urusan ya. Ini minus 4 nih melompat nih. Ayo. Jadi plus 4. Nih. Oh, sorry. Ini minus 5x. Bisa nih? Benar ya, melompat minus 5x melompat jadi 4. Nah, ini disederhanain dah. Min 3x. Ini belum ada eksekusi yang lain, hanya menyederhanain. Minus 13 ditambah 4 itu adalah minus berapa? 9. Karena yang kita butuhkan interval atau nilai daripada x
bagi min 3. Jadi selalu sering ini dibagi-bagi min 3 ya, dari bilangan yang menempel di X. Ingat, min kecil dari 0 eksekusi. Amankan dulu ini supaya jangan salah, nanti menyesal kamu nangis darah hanya gara-gara tanda lupa membalikan. Min 3X jadi ini X bagi min 3 jadi 3. Itu dia hasil akhir dari soal ini. Nah, sekarang kakak masukin dulu ini ya untuk masalah pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat ini juga sedikit harus tahu konsep dasarnya ya. Apalagi kalau kamu disuruh memfaktorkan. Nih, soalnya ini sangat sederhana. Oke. Jadi kalau sebuah pertidaksamaan kuadrat, kata kuncinya ya, kata kuncinya setelah difaktorkan dia nih ya, pertidaksamaan kuadrat. Nih, warningnya apa? Ya, warningnya ingat, kalau misalnya dia difaktorkan nih kalau difaktorkan dia, jadi bentuk umumnya saya buat ini nih, AX kuadrat ditambah BX tambah C. Kalau kecil daripada dia 0 ya, kecil 0, maka jawaban daripada X itu nanti ya, jawaban daripada X itu nantinya ya, X itu nantinya terletak di antara yang terkecil dan yang terbesar dari pembentuk 0 di soal ini, dari hasil faktorisasi ini ya, di antara yang terkecil dan yang terbesar. Nih, kalau di sini ada tanda sama dengannya, buat sama dengannya di sini. Dan bagaimana kalau yang terjadi itu AX kuadrat tambah BX ditambah C besar dari 0? Nah, kalau besar maka itu kata kuncinya pakai atau, yaitu X besar yang terbesar ya, X besar yang terbesar atau X kecil yang terkecil dari pembentuk 0. Oke, begitu caranya deh ya. Nah, dalam soal ini coba kita lihat nih. Nah, ini belajar pemaktoran pada saat SMP udah ya. Nah, tapi nanti coba kakak eksekusi lagi deh hal-hal khususnya. Nih, coba nih, katanya soalnya X kuadrat minus 6X ditambah 5 kecil daripada 0 ya, persamaan kuadrat berarti X nya ada 2 kecil daripada 0. Dah, teka-teki nya di sini apa? Cari dua bilangan, kalau dikali sama dengan 5 ya, dua bilangan kalau dikali sama dengan 5 dan kalau dijumlah sama dengan minus 6. Pakai logikamu deh ya. Kalau dikali 5 ya, 5 dikali dua bilangan sebesar positif 5, maka logikanya kedua bilangan itu pasti sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu aja, karena dikali positif. Sedangkan kalau dijumlah katanya minus 6, berarti angka itu adanya di minus nantinya, supaya dijumlah minus 6. Nggak mungkin kau pakai yang plus, karena kalau kau jumlahkan hasilnya plus. Maka besaran ini dikali dia 5 dijumlah minus 6, berarti besarannya adalah angka berapa itu? Dek, angka yaitu minus 1 dan minus berapa nih? 5. Oke, sekarang kita eksekusi dengan soal ini. Pakai tanda apa ini? Kecil. Kalau dia pakai tanda kecil, maka X itu di antara yang terkecil dan yang terbesar pembentuk 0. Pembentuk 0 itu artinya dalam kurung ini 0 terjadi pada saat X1 atau lawan dari sini deh.
Lawan dari min 1, 1. Lawan dari min 5, 5. Mana yang lebih kecil 1 sama 5? Angka 1. Maka X itu lebih diantara nilai 1 dan 5. Itu dia besarannya. Nah, ini kakak tambahin dulu nih sebelum nanti saya buat soal-soal untuk kalian apa untuk latihan ya, untuk mengerti masalah pemaktoran. Karena pemaktoran ini sangat berguna sekali untuk pelajaran kedepannya. Saling menyangkut dia. Coba misalnya, kalau ada soal yang terjadi di sini deh ya, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ingat, ini ada sama dengannya ya. Nanti warningnya kalau nggak ada sama dengannya, kamu disuruh faktorkan, nanti kita lihat soalnya. Karena konteks itu sebenarnya pelajaran kelas 7 SMP. Berarti di sini dan bedakan dengan soal ini. Coba 3X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi untuk mencari soal yang begini, memaktorkannya, cukup kamu buat konteksnya, cari dua bilangan, buat dulu ini X, buat dulu X, ini buat X, dan di sini juga buat X. Cari dua bilangan, kalau dikali sebesar min 3 ya, min 3 dikali min 3, berarti salah satu angkanya adalah plus minus, beda tanda. Dijumlah min 2, dijumlah min 2 berarti dia yaitu nilai minusnya terbesar. Angka itu berapa? Angka itu adalah minus 3 plus 1 sama dengan 0. Maka dapat di sini hasil akhir X1 nya sama dengan, yaitu sebesar 3, X2 nya sama dengan min 1. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal 3X kuadrat, ini artinya di koefisien daripada X berpangkat 2 menempel sebuah bilangan. Ini terlampau ribet biasanya komatorin, buka kurung buat 3X begini-beginian ya, 3X baru mikir lagi gitu loh, baru makan vitamin mikir gitu, terlampau ribet. Jadi sebenarnya soal ini langsung aja kamu kalikan nilai daripada, yaitu nilai daripada A-nya ke belakang. Kalau kamu kali nilai dari A-nya ke belakang, maka akan memunculkan soal yang di depan. X kuadrat min 2X, bilangannya ya 3, min 3 sama dengan 0. Faktornya sama, yaitu X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini X1-nya berapa? 3. X2-nya berapa? Min 1. Loh, kok sama kak jawabannya? Ya nggak sama dong. Orang di sini ada angka 3, ini kagak ada. Ya itu berbeda. Jadi jawaban akhirnya apa? Jawaban akhirnya adalah nilai hasil akhir ini Dek, kamu bagi lagi dengan dua-duanya yang adil ya, dengan nilai yang kamu kalikan tadi. Tadi kamu mengalihkan angka 3 ke belakang, maka hasil akhirnya ini dibagi 3 dua-duanya. Oke. Nah, jadi the final answer-nya adalah ini. Coba nih, beda ya. X1-nya adalah berapa? 1. X2-nya adalah min 1/3. Itu dia, yaitu cara memfaktorkan kalau koefisien daripada X berpangkat 2-nya tidak 1 ya, tidak 1. Kalikan dia ke C, jangan kau ganggu gugat si B, nanti ngamuk dia. Oke, itu dulu. Silakan nanti dipelajari, dicatat. Kalau nggak mengerti, tulis di deskripsinya. Oke, terima kasih.